mungkin makhluk itu cemburu mas, neror si cewek itu sampai cewek itu kerasukan. Suaranya udah beda kayak anak kecil. Aku ini kayak raja di sana gitu, raja di satu kerajaan di pantai selatan. Selamat malam, kembali lagi di Sociopath Production, tentunya di obrolan Mat Kribo, malam Jumat, ngeri bro. Malam Jumat ini kita kedatangan tamu nih, Mas Adif ya? Iya mas. Beliau ini seorang fotografer juga ya, benar kan? Oh iya Mas Adif, kedatangan Mas Adif di Mat Kribo ini, berarti Mas Adif punya cerita horor nih. Mungkin bisa diceritakan dulu kisi-kisinya. Jadi pengalaman horor saya itu ketika saya diruqyah. Mas, dulu pernah diruqyah, setelah diruqyah itu jadi tahu makhluk-makhluk apa yang pernah nempel di badan saya, Mas. Bisa gitu juga ya, bro. Yaudah, tahan dulu ya, Mas. Buat kalian yang suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa ya, subscribe channel ini, like video ini, dan share ke teman-teman. Apabila ada kritik dan saran, komen di bawah. Tentunya, biar kita makin semangat bikin kontennya. Nggak perlu panjang lebar, langsung saja ke ceritanya. Baik Mas Arif, mungkin bisa diceritakan pengalaman horornya ya dari awal. Oke, Mas. Jadi gini Mas, pertama itu aku main sama temen cewekku Mas ke salah satu tongkrong yang biasanya kita nongkrong di situ. Biasanya itu aku nongkrong itu sendiri Mas, sendirian sama temen-temen cowok juga. Nah, kenapa aku pengen banget nih, tiba-tiba aku pengen banget nongkrong sama temen cewekku gitu kan. Bawalah ke situ, ke tongkrongan itu, kita ngobrol-ngobrol biasa sampai ada satu kejadian Mas di situ Mas. Cewek itu kerasukan makhluk yang ada di situ Mas, penunggu situ. Terus dia ngomong-ngomong kayak gitu, terus sampai nggak sadar nih, aku belum sadar dia kerasukan Mas. Yeah. Itu sampai berciuman, aku sama cewek itu berciuman Mas. Maksudnya kerasukannya itu kayak? Enggak, biasa. Dia biasa, cuma pandangannya kosong. Dia biasa, dia duduk. Dia masih selfie dan yang lain-lain. Masih ngobrol enak. Terus ada momen di situ kita kayak berciuman gitu. Setelah berciuman dia ketawa Mas. Dia ketawa kayak ketawa kuntilanak gitu Mas. Setelah itu dia langsung pingsan. Sebelumnya itu ketika aku main ke tongkrongan itu aku selalu sendirian Mas. Sendirian terus. Nah, tiba-tiba kan aku sama bawa temen cewek itu kan. Bawa temen cewek itu, terus di situ mungkin makhluk itu cemburu Mas. Cemburu. Karena biasanya sendirian ya? Biasanya sendirian kok tiba-tiba bawa cewek gitu kan. Ternyata neror si cewek itu sampai cewek itu kerasukan gitu. Itu sosoknya itu cewek kuntilanak gitu. Terus aku kan panik nih. Panik, terus aku ngomong sama teman-temanku, dan ada salah satu temanku yang bisa ternyata langsung di ini kan, langsung dibuang kan itu makhluk yang ada di tubuhnya cewek itu. Terus aku ajak balik nih, udah sadar kan, aku ajak balik. Di jalan itu dia suaranya itu kayak suara anak kecil Mas, jadi beda banget kayak pas suara lagi di kafenya. Dia kayak suaranya itu kayak anak kecil gitu. Dia bilang kalau aku suka sama kamu dan lain-lain gitu, jangan ninggalin aku gitu kan. Setelah kita balik nih. Bentar Mas, itu yang tadi teman ceweknya Mas itu kerasukan ya, itu karena apa itu? Penyebabnya kok bisa sampai kerasukan? Di situ dia mungkin
kayaknya ya menurutku itu dia punya kayak satu masalah keluarga atau masalah pribadi dia gitu kan. Makanya pandangannya kosong. Kalau pandangan yang kosong kan cepet banget nih. Cepet banget dirasuki gitu kan. Terus habis itu? Habis itu kan aku kan nganterin pulang cewek itu. Terus ternyata makhluk itu masih ada di badannya gitu kan. Yang cewek itu berarti belum sembuh total? Belum sembuh total, tapi sadar lah, setengah sadar gitu kan. Tapi waktu di perjalanan itu dia sambil peluk aku kan, tapi cara berbicara itu beda banget. Suaranya itu beda. Kayak anak kecil. Kayak cewek tapi anak kecil gitu. Setelah aku udah selesai nganterin itu, terus aku pulang. Ternyata makhluk itu langsung ke badan saya. Nempel di badan saya gitu. Terus? Efeknya itu saya itu kalau tidur itu mesti habis subuh itu aku baru tidur. Karena efek dari gangguan makhluk itu, Mas. Itu apa bisanya Mas Adif tahu? Yang kuntinya. Nempelin ada yang bilang atau gimana? Iya, ketika itu kita lagi ada satu acara nih di rumah kan. Ternyata ada temen yang pinter kan, bisa ngeliat, dan ternyata aku itu ditempelin sama kuntilanak itu. Ada yang ngomong gitu? Kalau nggak salah itu namanya itu Neneng. Yang makhluk halusnya itu? Neneng. Gitu. Terus? Dia bilang, aku suka banget sama kamu gitu, aku cemburu gitu, sampai ngomong kayak gitu. Anjir, bisa gitu ya? Di video ada di video sama temanku. Ada buktinya? Ada videonya. Ada buktinya guys? Ada videonya. Terus habis itu gimana, Mas? Apa? Setelah itu? Setelah itu saya langsung ke tempat Ustadz nih. Untuk apa? Untuk pembersihan badan kan, kayak ruqyah, di ruqyah. Di ruqyah. Ternyata nggak cuma si Neneng itu yang masuk, ternyata banyak banget. Mungkin dari dulu juga ya? Dari dulu. Yang paling serem itu ada ini satu sosok. Jadi aku kan suka foto-foto nih, Mas. Suka foto-foto, suka video. Ternyata aku waktu itu ngonten di sekitaran Laut Kalimantan. Laut Kalimantan. Cilacap ya? Cilacap. Laut Kalimantan di situ. Dan ternyata di situ, di pinggiran itu ternyata ada pusaran. Di situ kalau orang yang bisa ngelihat, di situ ada suatu kerajaan di situ. Itu kerajaan? Nah, bukan Nyi Roro Kidul ya. Iya. Itu kerajaan beda. Di situ ada ratunya juga. Itu namanya Ratu Dewi Kumalasari. Kok bisa nempel ke kamu itu? Awalnya gimana maksudnya? Jadi awalnya itu karena aku hobi foto sama video, Mas. Di situ aku ada talent 2. Itu aku ngonten itu memang aku pengen ngonten itu kayak prewedding. Temanya konsepnya prewedding nih. Ini padahal talent, bukan pasangan, bukan apa. Mungkin Dewi Kumalasari ini risih. Wah, kenapa ada rame-rame di situ? Itu kan. Kita juga sempat di pinggiran pantai persis itu. Sampai dia pegangan tangan kalau nggak salah. Si talentku itu pegangan tangan sampai yang cewek itu di pundaknya yang cowok gitu kan. Ya ala-ala prewedding itulah konsepnya. Nah di situ, Mas, di situ mungkin Dewi Kumalasari terganggu sampai Dewi Kumalasari itu juga ikut ke badanku. Itu karena maksudnya bisanya ikut ke badan Mas itu alasnya apa gitu? Nah ternyata ratunya itu suka sama badanku, dan beliau itu langsung masuk ke badanku. Tapi itu belum kerasa ya, Mas Adif ya? Sebelum diruqyah belum kerasa? Kerasa sih, efek-efeknya ada, kayak kita itu tidurnya itu udah ngawur banget lah, pagi baru tidur gitu kan. Terus di situ dari efek yang itu ya. Terus kita ngerokok banter banget, terus kita ngopi banter banget. Padahal kita kalau ngopi kan paling satu hari 2 kali kan. Orang itu bisa habis
Berapa bungkus satu hari itu? Satu hari bisa 2 bungkus. Itu efek gitu. Nah, ketika di ruqyah ternyata aku udah diikat Sama yang ratunya itu. ratunya itu. Terus kata Pak Ustadznya itu gimana? Kan kita kalau di ruqyah itu kan kita ngeluarin makhluk yang di badan kita, Ya, terus betul. dilemparin ke moderator, jadi ke orang. Di situ itu orang itu bener-bener kayak makhluk apa yang masuk ke badan kita gitu kan. Menirukan ya. Biasanya itu misalkan kayak ular atau kuntilanak atau tuyul dan lain-lain, itu si moderatornya itu menirukan, Mas. Nah, dia menirukan, itu cowok, waktu itu moderatornya cowok, itu menirukan seorang ratu. Itu ngomong apa, Mas? Dia ngomong kalau misalkan aku suka sama aku gitu kan, suka sama aku. Terus di situ ternyata aku udah diikat, udah ya nikah. Udah nikah? Udah nikah dengan makhluk itu. Tapi itu tanpa nggak sengaja kan, maksudnya kan? Mas hidupnya nggak tahu gitu? Nggak tahu. Jadi kalau makhluk itu kan mungkin banyak cerita di sana kalau misalkan dinikahin sama genderuwo dan lain-lain. Itu Iya, ternyata aku percaya itu karena aku yang ngalamin. Mungkin banyak orang-orang yang masih berstigma itu, apa sih hal-hal mistis gitu kan. Iya, karena belum ngalamin. Kalau udah yang ngalamin itu mesti tahu. Terus gimana lanjutannya? Selanjutnya aku ruqyah, Mas. Aku ke salah satu ustadz di Cilacap ya. Aku menjalani proses ruqyah karena aku pengen pengen bersihin badanku juga, aku pengen mendekatkan juga ke yang kuasa gitu kan. Kita sampai ada satu kayak perjanjian, mungkin sukma saya yang dibawa ke alam mereka. Jadi moderator itu bercerita bahwa di sana itu Mas Adif ini, aku ini kayak raja di sana gitu, raja di satu kerajaan di pantai selatan. Ini bukan Nyi Roro Kidul itu ya? Ini bukan Nyi Roro Kidul, ini Ratu Dewi Kumalasari. Dan saya udah diikat, dan alhamdulillah setelah di ruqyah, ikatan itu udah dilepas, Mas. Dan alhamdulillah juga si Ratu Dewi Kumalasari ini mu'alaf, diislamkan sama si ustadznya. Tadinya nggak mau, Mas. Jadi aku diancam, Mas. Diancam sama Dewi ini. Diancam jika kalau misalkan dilepas, ikatan aku dan Dewi Kumalasari dilepas, itu bakalan terjadi apa-apa. Entah itu dari keselamatan, karir, dan jodoh. Oh gitu. Itu mungkin bisa mungkin Mas Arif tahu nggak, masa kayak sosok Dewi Kumalasari itu ya, itu sosoknya seperti apa gitu? Dewi Kumalasari itu karena moderator ya, kita balik lagi ke moderator itu bercerita kan, karena moderator itu yang dimasukin oleh Dewi Kumalasari. Itu sosoknya cantik banget, Mas, cantik. Cantik, terus rambutnya panjang. Dia tetap kalau misalkan kayak Nyi Roro Kidul sih, pakaiannya mirip hijau-hijau ya, gitu. Teman-teman dahulu gitu ya. Pakai kebaya gitu. Dia pakai kayak apa sih namanya? Kayak mahkota emas. Dan beliau datang itu sekitaran jam 12 sampai jam 3-an malam. Datang kemana maksudnya tuh? Datang ke kamarku. Tapi aku nggak bisa ngeliat ya. Aku nggak bisa ngeliat. Itu moderatornya yang bercerita. Karena moderatornya itu yang dimasukin oleh Dewi Kumalasari. Ini Masnya sadar gitu, Mas? Sadar, Mas. Sadar. Maksudnya waktu si sukmanya itu dibawa ke saya itu, Masnya waktu tidur atau? Ya mungkin tidur. Waktu tidur. Ustadznya apa kata yang di moderatornya? Moderator. Kata si Dewi langsung lewat moderator. Itu ngomong apa, Mas? Iya, dibawa benar-benar dinikahkan di sana ketika jam 12 sampai jam 3 pagi. Aku mesti
di sana. Sukmaku mesti di sana. Walaupun di sini aku ngedit atau lagi ngerokok atau nongkrong, tapi yang di dalam tubuhku itu ada di kerajaan si Dewi Kumalasari itu. Itu kan malam berarti ya, 12 sampai jam 3 malam ya. Mungkin dari situ semua Masnya itu kayak ngerasain gak sih misal kayak efek-efek negatif itu dari yang banyak masukin yang makhluk halus yang cewek-cewek gitu? Kalau dari badan, efek badan itu satu, tetap susah tidur ya Mas ya. Susah tidur, terus kalau setiap bangun tidur badan sakit semua. Badan sakit semua. Badan sakit semua, terus kita kayak hawa-hawa panas, kayak misalkan ada bacaan-bacaan Al-Quran atau apa, kita kayak ngerasa kuping kita itu ya, risih. Wah, risih apa sih ini, apa sih gitu kan. Nah itu efek-efeknya, kayak misalkan lagi azan nih, azan asar atau apa, azan udah azan, pengen wudhu tapi nanti dulu lah sampai nanti maghrib. Itu efek-efeknya itu. Makanya Mas Arif itu memutuskan untuk ruqyah. Nah terus setelah yang menteriakan dimasukin Dewi Kumala ya. Iya. Terus selanjutnya gimana? Setelah tahu dinikahkan nih gitu loh. Kita cerai secara agama dan aku suruh bener-bener tobat nasuh atau apa. Disuruh tobat, jangan sampai ngelakuin hal-hal itu. Padahal bukan kehendak saya ya. Iya. Mungkin dari beliau Ratu Dewi Kumalasari yang suka sama badan saya. Benar Mas, itu kan biasanya kalau misal kayak jin itu ya, itu misalnya kayak jin ya. Itu kalau udah suka sama seorang kan lepasnya itu susah loh Mas, apalagi udah sampai kayak ikatan nikah ya gitu. Jadi, apa nggak ada kayak rasa dendam mungkin gitu kayak si yang jinnya itu? Rasa dendam ada, sampai moderator itu sampai ngomong. Moderator itu kan bener-bener tadi kan yang dirasukin sama si Dewi Kumalasari itu ngomong. Itu Dewi Kumalasari ngomong lewat moderator itu bahwa kalau misalkan aku putus sama Mas Adif gitu kan, udah aku nggak tahu Mas Adif mau apa gitu kan. Kayak misalkan mungkin ada apa-apa ketika aku putus sama si Dewi Kumalasari, mungkin dari apa kejadian-kejadian aneh atau dari karir saya sendiri atau dan lain-lain, itu bakalan dirusak sama si Dewi Kumalasari ini. Terus setelah itu gimana? Setelah diputuskan ya hubungannya sama Ustadz tadi, kan udah free nih Mas Adif. Itu mungkin masih ada kayak kejanggalan atau apa, itu masih ada nggak? Akhir-akhir ini sih masih, mungkin Dewi Kumalasari itu masih kayak memantau dari kejauhan ya Mas. Kalau misalkan kalau kita kan editor kan kerjanya itu malam ya Mas ya. Nah jam 3 atau jam 2 itu, jam 2 atau jam 3 itu biasanya ada suara lonceng gitu Mas, kling gitu kan. Itu mesti malam-malam. Kemarin malam masih gitu? Tadi malam masih kling jam 2 jam 3-an. Udah nyoba kayak ngerekam gitu? Kalau ngerekam belum. Udah amat lah aku. Udah biarin lah. Ya udahlah gitu. Yang penting nggak usah masuk lagi ke aku kan, kehidupan aku. Jadi kayak kesimpulannya mungkin ya, ternyata itu kayak makhluk halus pun bisa nikah tanpa nggak sengaja gitu ya. Tanpa kita tahu sebenarnya. Itu sukmanya yang dia. Bisa. Tuh guys, berarti jangan macam-macam ya, misalnya kayak di tempat yang mungkin asing itu, janganlah kayak kita berbuat kayak nggak sopan ataupun apa kayak berbuat yang nggak semena-mena gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kemana-mana, kita ke tempat yang baru itu ya kita harus ya assalamualaikum, kita gitulah, nggak boleh kita strono atau jorok-jorok di situ kan, apa paling hal-hal yang negatif gitu kan. Kalau makhluk itu kan nggak suka hal-hal yang ya gitu. Dia juga pengen dihormati. Kalau kita hormat ke seseorang kan bakalan dihormati balik. Itu sama aja kita menghormati sosok yang ada di situ, penunggu-penunggu yang ada di situ. Itu penting banget. Oke guys, dari sepenggal cerita Mas Arif tadi,
kita bisa ambil kesimpulan ya, bahwa jin itu bisa membawa dampak buruk bagi manusia. Dan buat kalian teman-teman yang ada di rumah, apabila kalian punya cerita horor lainnya, bisa kirimkan ke Instagram kami ataupun di Gmail kami. Dan jangan lupa ya, selalu dukung channel kami agar kami bisa mengembangkan channel ini ke depannya lebih baik. Selamat malam dan sampai jumpa.